Terletak di puncak bukit dengan pemandangan Danau Galilea, Anda berdiri di tempat di mana Tuhan Yesus memberikan pengajaran terpanjang yang tercatat di dalam Perjanjian Baru. Dimulai dengan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga." Sebuah gereja Katolik berdiri di tempat ini menghadap pemandangan Galilea yang indah. Di bawah gereja terdapat amfiteater alami di mana ribuan orang dapat duduk dengan nyaman di lereng bukit, mendengarkan Tuhan Yesus dengan akustik alami menyampaikan pesan-pesan kerajaan Allah. Matius 5 berkata, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk lalu mulai mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga." Kalimat pembuka ini menarik para pendengarnya bahwa pesan ini sungguh berbeda dengan pengajaran tradisi yang biasa disampaikan oleh rabi mereka. Yesus berkata kepada mereka bahwa pertama, terdapat kerajaan Allah, kedua, bahwa kerajaan tersebut dapat diakses, dan ketiga, ada aturan untuk mencapainya. Siapakah mereka yang miskin di hadapan Allah? Mereka yang mengetahui kemiskinan rohani mereka, mereka yang mengakui kebutuhan mereka akan Tuhan. Kerendahan hati adalah aturan pertama dalam kerajaan Allah, dan sang guru mengajarkannya di atas bukit bahwa bukanlah orang yang punya kekuatan atau kesuksesan dunia ini, tapi orang yang rendah hati meminta kepada Tuhan akan kebutuhannya lah yang akan memperoleh kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yesus mengajarkan bahwa bukanlah orang yang berpengaruh dari dunia ini, melainkan orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Wow, jadi kita sebenarnya dapat melihat Allah? Ya, menurut firman Allah, ketika hati kita suci. Seperti 2000 tahun yang lalu, para peziarah dari berbagai bangsa masih berdatangan ke Bukit Sabda Bahagia hingga saat ini untuk menenungkan firman Tuhan yang kekal dan mengubahkan hidup. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bagaimana Yesus bisa berkata demikian? Para pengkritik bertanya. Tapi Yesus meneruskan pengajarannya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ini adalah kata-kata revolusioner, dan Yesus berbicara pada mereka dengan otoritas dan keyakinan, di mana orang-orang saat itu belum pernah melihat sebelumnya. Tidak heran orang-orang mencintai dia, dan para penguasa saat itu takut terhadap dia. Dari khotbah di atas bukit ini, Yesus mengajarkan kita mengenai pengampunan, berdoa dan berpuasa, mengasihi musuh kita dan kekudusan dalam pernikahan yang benar. Di sini dia memberikan pedoman hidup bahagia dan diberkati, dan di sini dia menawarkan pengharapan sejati untuk anak muda, untuk jiwa yang tertekan, untuk para janda, dan untuk semua yang mengetahui kebutuhannya dan merendahkan hati mereka di hadapan Allah. Dengan mengunjungi Bukit Sabda Bahagia, Anda dapat menatap pemandangan yang Yesus lihat, berdoa di gereja Katolik yang indah, berjalan menyusuri taman-taman, dan merenungkan firman Tuhan yang memberikan hikmat dan menuntun jalan hidup kita. Terima kasih telah menonton. Apabila Anda ingin melihat versi lengkap dari video ini atau mempelajari lebih lanjut mengenai situs ini, silakan klik di bawah ini.